Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman di rumah. Kali ini saya Lorenza Agustina, anggota Pramuka IAIN Tulungagung, akan menggali informasi tentang sejarah Pramuka IAIN Tulungagung. Di sini saya juga sudah bersama Kak Arya selaku pembina Satuan Putra Pramuka IAIN Tulungagung sekaligus Ketua Dewan Rencana pertama kali Pramuka IAIN Tulungagung pada tahun 1987. Seperti Ya, itu ya Kak? ya, 1987. Ya, seperti itu. Jadi kita akan menggali informasi terkait sejarah Pramuka IAIN Tulungagung langsung kepada narasumber yang tepat seperti itu. Ya. Oke, Kak. Jadi bisa saya mulai Kak untuk Silakan. pertama. Nah, jadi di sini saya mau bertanya kepada Kak Arya terkait menceritakan sedikit Kak tentang sejarah Pramuka IAIN Tulungagung seperti ini. Jadi dulu saya itu di Alia di gugus depan 119 120 itu di MAN 1 Tulungagung itu sangat aktif dalam gerakan pramuka. Setelah masuk di IAIN tahun 1986, di sini tidak ada pramukanya. Padahal banyak sekali alumni PGA, alumni SPG yang pramuka tulen itu. Lalu setelah saya masuk, saya kumpulkan itu teman-teman yang pernah aktif di gerakan pramuka pada saat di SLTA-nya, saat di MAN, saat di SMA, saat di PGA, saat di SPG, banyak juga. Ya saat itu kira-kira ada sekitar 100 ya, Tapi yang aktif ya sekitar 50-an, baik putra maupun putri. Jadi akhirnya itu berhasil kita kumpulkan para teman-teman mahasiswa saat itu yang aktif pramuka di depan SMA-nya. Akhirnya tahun 1987 itu diresmikan oleh Kak Warcap Tulungagung oleh Kak Miran Mulyotono. Nah, Kak Miran Mulyantono itu ya tulisannya Mulyantono. Kak Miran Yantono ya, itu Kak Wacap saat itu yang meresmikan. Jadi saat itu Pak Dekannya, Pak Rektornya, Kak Sobari Hasan, Dr. Andus jadi Sobari Hasan. Kebetulan beliau itu alumni Gontor, jadi pernah pramuka juga di Gontor. Terus wakil dekan 3-nya itu Pak Siswadi. Jadi saat itu pakai seragam pramuka ya direkam di apa namanya membaca Trisatya itu bersama saya mewakili ketua Dewan Rencana. Jadi yang dilatih oleh Kak Wacap saat itu Pak Dekan, itu Pak Rektor itu ya, kemudian wakil Dekan 3, kalau sekarang wakil Rektor 3, kemudian saya ketua Dewan Rencana gitu. Tapi saya yang memandu untuk membaca Trisatya saat itu tahun 1987. Nah, itu bertepatan pada tanggal 29 Oktober itu ulang tahun saya. Wah, tepat sekali. Bukan ya hanya kebetulan saja memang karena itu ya bulan Oktober misalnya waktu cabang datang itu. Itu tahun 1987. Ya akhirnya bisa diresmikan oleh Kak Warcap Tulungagung. Apalagi gitu ya. Seperti itu ya Kak ya. Jadi dari teman-teman di luar sana itu bertanya Kak, makna filosofis dari Racana Kyai Haji Agus Salim dan R.A. Kartini itu seperti apa Kak? Dulu kampus kita kan di Jalan Agus Salim. Itu. Lalu teman-teman, gimana ya Racana kita itu, Racana Agus Salim, yang putih Raden Ajeng Kartini. Itu kesepakatan saat itu kebetulan ya Haji Agus Salim itu kan juga orang Pandu Indonesia kan, termasuk Bapak Pramuka Indonesia. Maka kita ambil itu. Sebetulnya itu kampus kita dulu ada di Jalan Agus Salim sana itu, depan Hotel Narita. Oh, depan Hotel Narita. Iya. Jadi itu diambil
nama Kiai Agus Salim itu diambil dari nama Bapak Pandu. Iya, ada dua yang melatar belakang itu karena kampus kita ada di Jalan Agus Salim. Yang kedua karena memang Agus Salim itu, Kiai Haji Agus Salim itu Bapak Pandu Indonesia, dan disepakati oleh para pendiri Pramuka Yayatul Agung saat itu. Sampai sekarang masih ya Kiai wacananya ya. Oke. Iya Kak, sampai saat sejarah, ini sejarah ya. masih dipunyai namanya sebagai Racana Kak. Kemudian yang RA Kartini itu bagaimana? RA Kartini sama karena ada putri. Dulu Dewan Racananya itu masih jadi satu. Saya masih ingat itu wakil ketua Dewan Racana itu Kak Siti Rofiah dari Ngampeng Rejo. Kak Siti Rofiah. Tapi tahun berikutnya sudah ada ketua Dewan Racana Putra dan Racana Putri. Yang pertama itu ketua Dewan Racananya masih putra, yang putri jadi wakil saat itu, saat berdirinya awal. Kan 1 tahun ganti 1 tahun ganti karena Pramuka itu kan organisasi pengkaderan. Sebagai organisasi pengkaderan ya Kak ya. Dari Iya. awal itu hanya dari 100 orang, Iya. memang 50. Ya, sedikit memang. Jadi nama Kiai Haji Agus Salim dan RA Kartini itu Kesepakatan para pramuka saat itu. Kampus sangat mendukung itu, kampus sangat mendukung. Dulu itu Bapak Dr. Andes Haji Subari Hasan itu alumni Gontor juga, pramuka dari Gontor, sangat mendukung. Banyak alumni dari Gontor ya Kak yang mendukung Pramuka Yayatul Agung. Ya enggak juga. Akhir-akhir ini banyak dari Gontor. Akhir-akhir ini. Dari PGA dan SPG yang banyak. Dari PGA dan SPG. Ya, tapi PGA dan SPG akhirnya kan tidak ada. Oh. Dulu PGA sama SPG itu selalu digunakan untuk KMD namanya Cadika itu KMD. Setelah PGA sama SPG tidak ada kan akhirnya KMD yang ada kan YIN. Ya, akhirnya YIN jadi rutinan sekarang Ya, KMD. ya betul. Apalagi yang perlu ditanya? Mungkin dari pandangan Kak Arya berarti Pramuka Yayatul Agung itu sudah berjalan 33 tahun ya Kak? Ya, saat 33 ini. tahun. Nah, itu mungkin dukungan lembaga sendiri terhadap Pramuka Yayatul Agung seperti apa Kak? Loh, dari tahun ke tahun kan sangat didukung oleh pimpinan dari tahun ke tahun. Karena gugus depan itu ada di perguruan tinggi itu otomatis pimpinan kampus itu menjadi majelis pembimbing gugus depan dan selalu didukung, baik itu pendanaan, kegiatan, eksistensi organisasi kemahasiswaannya sangat didukung sejak tahun 80 sampai sekarang kan ada Kak Abad Warek 3 itu. Ya, Kak. Berarti sangat mendukung gitu Sangat ya Kak, didukung. sangat mendukung sekali. Nah, setelah banyak sekali lembaga-lembaga yang mendukung terkait Pramuka Yayatul Agung ini, kemudian peran Pramuka Yayatul Agung itu seperti apa Kak? Ya, kembali kepada peran dan fungsi pramuka itu kan sebagai tempat pengabdian orang dewasa dan tempat belajar berkarya untuk adik-adik kan gitu. Jadi pramuka itu kan tidak dibayar, tidak digaji. Setelah dewasa menjadi pembina, jadi harus ikhlas bakti bina bangsa. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa reksana, sepi ing pamrih rambing awilah. Bagi anak-anak muda, adik-adik siaga penggalang penegak merdeka itu sebagai tempat berlatih untuk menjadi apa? Supaya menjadi kader bangsa yang memiliki komitmen terhadap Trisatya dan Dasar Dharma itu. Seperti itu. Jadi sebagai ikhlas bakti. Ikhlas bakti bina bangsa. Pramuka itu berjuang tanpa pamrih. Berjuang tanpa pamrih seperti itu ya Kak ya. Luar biasa, Pramuka itu sangat menginspirasi Kak. Nah, kemudian Kak terkait peran sudah. Nah, pandangan Kakak terkait pencapaian Pramuka Yayatul Agung selama 33 tahun ini seperti apa Kak? Saya melihat itu dari tahun ke tahun meningkat. Saya cukup bangga karena adik-adik sudah bisa melakukan kegiatan KMD, KML kan itu ya. Dan itu yang akan membantu Kuartir Cabang Tulungagung. Sekarang saya kan ketua Kuartir Cabang. Iya, kebetulan sekarang saya Kuarcap Tulungagung. Jadi ya saya terima kasih kepada Gugus Depan Tulungagung yang selalu mengadakan KMD dan KML.
itu. Nah, itu nanti akan membantu kuartir dalam rangka untuk mencetak para pembina-pembina yang ikhlas bakti bina bangsa itu. Itu harus terus dilakukan. Jadi sampai sekarang membantu banget gitu ya Kak? Ya, sangat membantu. Dan setelah selesai sarjana di sini S1 mungkin S2 S3, setelah ya silahkan bergabung di kuartir cabang. Wah, sangat bisa banget ya Kak? Bergabung di kuartir ranting, bergabung di Gusupan mana itu untuk mengabdikan pramukanya gitu. Sangat banyak sekali yang Kak manfaatnya ikut pramuka, sudah belajar tentang ikhlas bakti bina bangsa. Ya, maka adik-adik itu saya sarankan, Pak, adik-adik di Dewan Racana itu harus dekat banget, dekat dengan kakak-kakak di Dewan Kerja Cabang. Saya dulu itu sangat dekat dengan Dewan Kerja Cabang. Saya setelah jadi ketua Dewan Racana itu akhirnya menjadi sekretaris Dewan Kerja Cabang. Iya Kak. Sekarang sudah banyak adik-adik dari Tulungagung yang bergabung di Warcap Tulungagung. Kak Mas Ruki itu alumni sini, Kak Mas Ruki itu, Kak Mas Tur ya itu. Ada banyak sekali itu di sana. Banyak sekali yang Sekali. dengan keluarga ya Kak ya. Seperti itu, banyak relasi juga. Banyak relasi, banyak interaksi yang di situ ya dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mengabdi dengan tulus dan ikhlas melalui gerakan pramuka itu di mana saja. Itu, di mana saja dan kapan saja. Di mana saja dan kapan saja. Di mana saja dan kapan saja. Seperti tunas kelapa itu ya Ya, Kak ya. ya. Betul. Seperti itu. Jadi tetap Bisa hidup di mana-mana. Bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Mungkin itu saja Kak. Oke, terima kasih. Pengulas informasi. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata seperti itu ya Kak ya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat berlatih, selamat berjuang ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharma Dharma Kuku Salam Pramuka.